Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu. Kita sore ini akan membahas yaitu al-hub fillah, yakni cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Ya. Jadi al-hub fillah, apa itu al-hub fillah? Al-hubbu fillahi yakni antuhibbal abda lillahi. Bisababi imanihi wa ta'atihi. Jadi yang dimaksud dengan cinta karena Allah adalah mencintai seorang hamba karena keimanannya kepada Allah SWT. Jadi cinta karena Allah itu al-hub fillah yakni antuhibbal abdalillah bisababi imanihi wa ta'atihi. Jadi cinta karena Allah itu adalah mencintai seorang hamba karena disebabkan keimanannya dan ketaatannya kepada Allah. Sedangkan al-bughdu fihi yaitu benci karena Allah adalah yakni antubghidul abda bisababi kufrihi au maksiatihi. Jadi benci karena Allah itu adalah benci kepada seorang hamba karena kekafiran dan perbuatan maksiat hamba itu kepada Allah SWT. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, al-huruf yaitu huruf atau kata bantu fi di sini adalah bermakna asyaku ja'al li ta'lil, yaitu maknanya adalah ungkapan untuk menunjukkan sebab atau karena. Jadi ungkapan untuk menjauhkan sebab kan. Jadi al-hubbu fillah, cinta karena Allah, maksudnya mencintai seorang hamba karena keimanan dan ketaatan hamba itu kepada Allah SWT. Seperti yang demikian itu difirmankan oleh Allah SWT di dalam surah Yusuf ayat ke-32, di mana sebagian di sana Allah berfirman, fadzalikunnalladzi lumtunnani fih. Jadi maka itulah perkara yang karenanya kalian mencaci makiku. Jadi kata fihi di dalam ayat ini, kata fihi, yakni di ayat ini, bisababihi, yaitu disebabkan oleh, yakni cacian makiannya itu. Jadi kata fihi maknanya adalah karenanya. Seperti juga dalam firman Allah SWT, yaitu surah An-Nur ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. An-Nur ayat 14. Jadi niscaya kalian ditimpa azab yang besar. Fima afattum, oleh karena kalian berbuat, yaitu yakni kebohongan. Jadi fima afattum fihi adzabun adzim. Lamasakum fima afattum fihi adzabun adzim. Sungguh menimpa kepada kalian dikarenakan kalian berbuat kebohongan, yaitu adzabun adzim, siksa yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang demikian itu juga seperti sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, takholatim fi hirrah.
Jadi Rasulullah tuh mengatakan dakhalatim ra'atun nara fi hirrah. Bisa babiha. Jadi wanita itu masuk neraka disebabkan hirrah, yaitu yakni karena seekor kucing, ya, karena seekor kucing. Jadi kata fi itu artinya adalah karena, kata bantu fi, ya, itu artinya karena. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa hubul mu'minina at-ta'iina ajru azim. Jadi yang namanya menyintai orang-orang beriman yang karena ketaatannya kepada Allah dan karena keimanannya. Jadi kalau kita itu mencintai saudara kita mukmin karena ketaatan kepada Allah dan karena keimanannya kepada Allah, ajrun azimun, pahalanya itu besar. Pahalanya besar, ya. Oleh karenanya salah satu hal yang sunnah adalah begini, ketika kita itu senang sama saudara kita mukmin karena ya keimanannya kepada Allah dan karena ketaatannya kepada Allah, maka sunnahnya kita memberitahu, sunnahnya kita sampaikan. Misalnya saya itu senang sama jenengan, kenapa? Karena jenengan itu orangnya rajin sholat berjamaah, ya, rajin ke majelis ilmu. Saya itu senang karena ada hadis anta ma'a man ahbabta. Kamu itu nanti akan bersama orang yang kau cintai. Jadi walaupun kita tidak bisa atau belum bisa beramal seperti dirinya. Nah, tentang besarnya pahala bahwa orang-orang yang mencintai orang yang beriman karena ketaatannya kepada Allah, yaitu al-hubbu fillah, kecintaan kita kepada seseorang karena disebabkan orang itu taat kepada Allah, itu adalah banyak sekali, ya. Pahalanya itu besar dan dalilnya adalah sangat banyak. Di antaranya adalah Marawal Bukhari an Abi Hurairah anin Nabi sallam, yaitu seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari beliau meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilluhu. Jadi sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi dirinya, menaungi mereka, ya, fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma, pada hari, la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa? 7 golongan, Bapak Ibu. 7 golongan akan yang mendapat naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni berarti di padang mahsyar, yakni di hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama, imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang tumbuh, ya, yakni senantiasa beribadah kepada Allah di kala hidupnya. Jadi kenapa pemuda? Karena pemuda ini apa? Bapak Ibu, pemuda itu godaannya besar. Pemuda itu godaannya berat karena nafsunya masih lebih besar, itu pemuda, ya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga yang akan mendapat naungan itu adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Jadi yang hatinya selalu di masjid. Jadi kemana-mana kalau mau misalnya istirahat, ingat masjid. Kita mampir masjid dulu, ya. Mau kemudian mampir masjid. Kemudian bukan hanya mampir masjid, dia ngambil air wudhu, setelah buang air kecil kemudian sholat. Jadi hatinya terpaut di masjid. Jadi yang ketiga itu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi yang keempat ini, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yaitu maksudnya karena ketaatannya dan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Nah, ini yang masuk pada bahasan kita. Jadi al-hubbu fillah, yaitu mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang disebabkan karena keimanan dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan.
Kemudian yang kelima adalah warajulun ta'at imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhufullah. Yaitu yang kelima, seseorang yang diajak berbuat yang tidak baik, ya, berbuat yang tidak senonoh oleh seorang wanita yang punya kecantikan dan punya kedudukan. Tapi si laki-laki ini mengatakan qala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah SWT. Itu yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fahfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu wa rajulun, dan seseorang yang dia bersedekah, mengeluarkan sedekah di mana secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu yang ke-6. Ya, dan kemudian yang ke-7. Jadi artinya ini orang yang berusaha ikhlas di dalam bersedekah, ya. Dia itu memberikan sedekah, ya, dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, ini berarti dia melakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian yang ke-7 adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadats ainahu. Jadi seseorang yang dia itu mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Dia ingat Allah di waktu sunyi lalu bercucuran air matanya. Ini adalah kelompok atau orang ke-7 yang akan mendapat naungan pada hari tidak ada naungan. Ya. Nah, ini kita termasuk yang mana? Ya, paling tidak harus salah satu dari yang 7 itu, ya. Nah, misalnya hatinya selalu tergantung atau ini ke masjid. Nah, kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah, wa minal adillati ala anna hubbal mu'minin ta'atina ajru azim hadisu Abi Hurairah inda Muslim. Dan di antara dalil lagi hadis yang juga menunjukkan bahwa sesungguhnya kecintaan seseorang mukmin karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudaranya karena keimanan dan ketaatannya yang pahalanya itu besar. Juga ada hadis Abu Hurairah, ya, di riwayat Imam Muslim. Jadi inda Muslim. Qala, di mana dia berkata Abu Hurairah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu sabda, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati aina tahabuna bi halali bi jalali. Ya. Jadi pada hari kiamat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabuna bi jalali. Jadi di manakah orang yang mereka itu yaitu berkasih sayang, saling mencintai karena keagunganku, di mana? Allah tanyain. Di mana orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al yauma adzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli. Pada hari ini, al yauma, pada hari ini, adzilluhum, aku akan naungi mereka, berikan naungan, fi dzilli, di dalam naunganku, yauma, pada hari, la dzilla illa dzilli, tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah, ini jadi dicari, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, jadi ini juga menjadi dalil tentang yaitu orang yang mencintai, saling mencintai karena ya keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa minal adillati hadisun, dan di antara dalilnya lagi adalah hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah inda Muslim, menurut riwayat Imam Muslim. Qala, di mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu sabda, walati nafsi biyadih la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adzulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum asbus salami alaikum bainakum wa waju istidlali fi qawlihi wa la tu'minu hatta tahabbu lidalalati ala azimi ajri tahabi fillah. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, jadi di dalam hadis ini
di antara dalil hadis yang menjadi dasar bahwa mencintai seorang mukmin karena ketaatan dan keimanannya kepada Allah pahalanya besar adalah yaitu hadis riwayat Imam Muslim ini, di mana Rasulullah SAW sabda, "Walati nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga, tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minuna, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabu, sehingga kalian mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altumuhu, yang kalau kalian kerjakan, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Asfus salama bainakum, asfus salama bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi wa wajhul istidlal, ya, dan istidlal, ya, dari pengambilan dalil hadis ini yaitu sabda beliau, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman, kamu tidaklah dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Ini menunjukkan Bapak Ibu, lidalalati, memundukkan ala atas azimi ajri tahabilillah, yaitu besarnya pahala orang yang mencintai karena Allah. Jadi besarnya pahala orang yang mencintai karena Allah SWT. Ya, pahalanya itu besar. Nah, kemudian wa minha hadisu Anas. Kemudian di antara dalilnya lagi adalah hadis Anas. Wa min hadisu Anas indal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW sabda, la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ya. Jadi la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Siapapun tidak akan merasakan manisnya iman hingga dia mencintai seseorang tidak karena yang lain kecuali karena Allah SWT. Jadi, ya, siapapun tidak akan merasakan manisnya iman sehingga dia mencintai seseorang, saudaranya yang muslim, itu tidak karena yang lain kecuali karena Allah SWT. Jadi mencintai saudaranya muslim itu semata-mata karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kepangkatannya, bukan karena kekayaannya, ketampannya, tapi betul-betul karena Allah SWT. Maka baru orang akan merasakan manisnya iman, di antaranya itu. Jadi kan ada tiga, ya, orang itu tidak akan merasakan manisnya iman kecuali di dalam dirinya itu ada tiga. Ada tiga hal yang kalau seseorang itu ada di dalam dirinya, ketiganya ini akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ya, yakni dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Yang kedua, dia itu, ya, tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah SWT. Yang ketiga adalah dia tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana tidak sukanya dia dimasukkan ke atau dilemparkan ke neraka. Jadi kalau di dalam diri orang itu ada tiga hal ini, maka dia akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Nah, jadi, ya, dalil yang berikutnya adalah wa minha hadisu Mu'ad inda Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Jadi hadis berikutnya adalah hadis Mu'ad riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Ya, hadis ini hasan sahih. Qala, di mana dia berkata, yaitu sahabat Mu'ad berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallam yaqul, bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nuri yabghituhum nabiyuna wa syuhada wa ghibtatul anbiya'i wa syuhada'i lahum kinayatun an husni halihim, ay annahum
yastahsinuna ahwalahum la annahum yatamannawna mithla halihim li'annahum abdalu halan wa arfa'u darajah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis Imam At-Tirmidzi riwayat sahabat Mu'adz ini, dari jalur sahabat Mu'adz bin Jabal, dan kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Hasan sahih. Di mana qala sahabat Mu'adz itu berkata bahwa beliau telah mendengar, aku telah mendengar Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, qala yaqul qala Allah azza wa jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Jadi Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, wal mutahabuna fi jalali. Wal mutahabuna fi jalali. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Lahum, bagi mereka, bagi orang-orang yang mencintai karena keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, mana biru min nur. Mereka ini mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, mimbar-mimbar dari cahaya. Kemudian yakbituhumul nabiyuna wa syuhada'u, di mana para nabi dan para syuhada itu iri terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau tertarik terhadap mereka. Wa ghibtatul anbiya'i, tertariknya para nabi wa syuhada'i dan para syuhada lahum kepada mereka ini adalah kinayah. Kinayah itu adalah sebuah gambaran, ya, untuk memberikan gambaran an husni halihim, tentang baiknya keadaan mereka. Ai annahum yastahsinuna ahwalahum, bahwa mereka ini, ya, yakni mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya mereka ini, ya, berangan-angan semisal keadaan mereka. Oleh karena itu bukan mereka, tetap para syuhada dan para nabi itu tetap lebih utama dibanding mereka. Ya, dibanding mereka itu tetap lebih utama. Nabi dan syuhada itu lebih utama dan lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Hanya mereka itu takjub, seakan ingin dengan keadaan mereka. Hal ini bukan orang-orang yang bersahabat karena Allah itu lebih tinggi daripada nabi dan para syuhada. Tidak demikian maknanya. Hanya menggambarkan keadaan mereka baik. Bagaimanapun para nabi dan syuhada itu tetap, ya, abdalu halan wa arfa'u darajatan. Jadi tetap lebih utama kedudukan mereka dan lebih tinggi derajat mereka. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kemudian wa minha, dan di antara hadis lagi yang menunjukkan besarnya pahala kita mencintai saudara kita muslim karena ketaatannya kepada Allah dan keimanannya kepada Allah adalah, yaitu hadisu Anas inda Ahmad bi isnadi sahihin. Bisnatin sahihin, yakni hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadis sahih dari jalur sahabat Anas. Qala, di mana beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallam, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajulah wala yastati'u ayya'mala ka'amalihi. Wahai Rasulullah, ada seseorang menyukai seseorang, tapi dia, orang yang mencintai seseorang ini, tidak bisa beramal seperti orang yang dia cintai. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Faqala Anas, ya, coba Bapak Ibu, luar biasa ini kan, almaru ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Faqala Anasun, dan berkata Anas, fama ra'aitu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in qattin. Maka tidak pernah aku melihat para sahabat Rasul yang bergembira melebihi gembiranya ini. Illa ayakunal Islam, kecuali Islam.
ma farrahu bihada, tidaklah mereka bergembira dengan min qauli Rasulullah sallam. Faqala Anasun fanahnu nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala nastati'u an na'mila bi amalihi fa idza kunna ma'ahu fahasbuna. Ya, maka kami mencintai Rasulullah sallam meskipun kami tidak bisa beramal seperti amalnya Rasul. Maka ketika kami bersamanya, maka itu sudah bisa cukup, ya, yakni cukup dengan mendapatkan, jika kami telah bersama, maka itu telah cukup bagi kami. Nah, jadi itu dalil juga yang menunjukkan betapa Bapak Ibu bahwa ya al-hub, yaitu al-hubbu fillah, cinta karena Allah itu pahalanya besar, pahalanya adalah besar, ya. Jadi sampai-sampai nanti kita akan bersama anta ma'a man ahbabta, almar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai meskipun dia belum bisa beramal seperti orang yang dia cintai. Wa minha, dan diantaranya lagi Bapak Ibu hadisu Abidzar inda Ahmada wa Abi Dawud wa Abi Dawud wa Ibni Hibban, yaitu hadis riwayat dari sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, di mana qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma la yastati'u ayya'mala ya bi a'malihim. Jadi qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum yang dia padahal dia tidak dapat beramal seperti amal mereka. Ya, tidak bisa beramal seperti amal mereka. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Kamu wahai Abu Dzar, kamu akan bersama orang yang kau cintai. Qala qultu fa inni ahabbullaha wa rasulahu yu'iduha marratan aw marrataini. Kemudian aku pun berkata, maka sungguhnya aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, dia mengulangnya sekali atau dua kali. Nah, ini juga menjadi dalil ya Bapak Ibu, ya, tentang betapa besarnya pahala kita apabila kita mencintai seseorang itu karena ketaatan orang itu kepada Allah, karena keimanannya kepada Allah SWT. Meskipun kita tidak bisa beramal seperti mereka, maka kita akan bersama mereka di surga Allah nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa min hadisu Abdullah bin Mas'udin antafaqin alaih, dan berikutnya adalah di antara yang menjadi dasar lagi tentang besarnya pahala orang yang menyintai seseorang karena Allah adalah yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu, datang seseorang kepada Rasulullah. Faqala, lalu mengatakan, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman walam yalhaq bihim? Faqala Rasulullah, al mar'u ma'a man ahabba. Jadi datang seorang lagi kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mencintai suatu kaum padahal dia belum bisa beramal seperti mereka? Kemudian Rasulullah bersabda, al mar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Wa min hadisu Abdullah bin Mas'udin alladhi rawahul Hakim fil Mustadraka, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Mas'ud, faqultu labbaik ya Rasulullah thalatha mirar. Qala hal tadri ayu ural imani awsaq? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala awsaqul imani wilayatu fillahi bil hubbi fihi wal bukti fihi. Jadi hadis berikutnya ini adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya.
Jadi di dalam kitab Al-Mustadrak, di mana ya berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li, dia mengatakan bahwa telah berkata kepadaku, yaitu ya Rasulullah SAW, ya Abdullah bin Mas'udin, wahai Abdullah bin Mas'ud, fakultu, maka aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah, ya aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Salah sameror, Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Ya, berarti mengulang apa? Ya Abdullah bin Mas'ud, fakultu labbaik ya Rasulullah. Ya Abdullah bin Mas'ud, fakultu labbaik ya Rasulullah. Jadi sampai 3 kali, Bapak Ibu. Itu biasa. Rasulullah SAW kadang untuk menarik perhatian begitu. Beliau sering mengulang kalimat itu sampai 3 kali. Dan ini perlu kita contoh supaya juga mudah diingat, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, qala hal tadri ayu ural iman? Hal tadri ayu ural iman? Jadi, tahukah engkau wahai Ibnu Mas'ud tali keimanan? Ayurul imani awsaq, mana tali keimanan yang paling kuat? Jadi ditanya itu, hal tadri ayul ural imani awsaq? Tahukah kau wahai Ibnu Mas'ud tali keimanan manakah yang paling kuat? Maka kemudian aku, kata sahabat Ibnu Mas'ud, fakultu, maka kultu, aku pun mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nah, itu seperti begitu adab dari para sahabat. Kalau ditanya oleh Rasulullah SAW, selalu mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, awsaqul imani al-wilayatu fillahi bil hubbi fihi wal bukti fihi. Jadi yang namanya tali keimanan yang paling kuat itu adalah loyalitas kepada Allah dengan mencintai dan membenci segala sesuatu hanya karenanya. Jadi tali keimanan yang paling kuat itu, Bapak Ibu, jadi Rasul mengatakan awsaqul imani al-wilayatu fillah bil hubbi fi wal bukti fi. Jadi al-wilayatul fillahi bil hubbi fihi wal bukti fi. Jadi tali keimanan yang paling kuat itu adalah loyalitas kepada Allah dengan mencintai dan membenci segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ya kita mencintai orang karena apa? Keimanan dan ketaatan orang itu kepada Allah. Kalau kita membenci seseorang karena apa? Karena kekafiran dan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi awsaqul iman, awsaqul iman, tali keimanan yang paling kuat itu adalah ya, yakni al-wilayatu fillah. Jadi apa? Loyalitas karena Allah. Loyalitas kepada Allah, yakni ya bil hubbi wal bukti fihi. Mencintai dan membenci segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tali keimanan yang kuat. Nah, kemudian wa minha, dan di antara dalilnya lagi Bapak Ibu tentang besarnya pahala kalau kita mencintai seseorang karena ketaatan orang itu dan karena keimanan orang itu kepada Allah adalah ya wa minhal hadisul ladzi rawahu Abu Dawud fi sunanihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Anna Umar bin al-Khattabi qala, wa Umar bin Khattab itu mengatakan begini. Qala Nabi sallam, bersabda Nabi sallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'a wala su'adaha yaghbituhum mul anbiya'u wa syuhada'u yaumal kiamati bima kanihim minallahi ta'ala. Jadi Rasulullah SAW itu menggambarkan gini, ya. Jadi dalam sabdanya ini bahwa nanti inna ibadallah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada unas, ada manusia-manusia, la unasan, sungguh ada orang-orang yang yaitu para nabi dan para syuhada itu ingin seperti mereka. Ya, ghibtah. Ghibtah itu ingin tapi tanpa mengurangi apa yang diberikan oleh orang yang dia ingin. Ya. Jadi ingin seperti mereka. Ghibtah. Di mana
ya pada hari kiamat. Kenapa? Bima kanihim minallahi ta'ala, karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuhbiruna manhum. Ya Rasulullah, mohon kami diberitahu siapakah mereka itu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hum qaumun tahabu birruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwala yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum la nurun wa innahum ala nurin la yakhafuna idza khafan nasu wa la yahzanuna idza khazinan nas. Ya. Jadi Rasulullah kemudian ketika diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Beritahukanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami siapa mereka. Siapa tanda-tandanya, golongan mana? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah kaumun, suatu kaum yang tahabu. Mereka saling mencintai biruhillah, karena roh Allah SWT. Ya, biruhillah ini ditafsirkan oleh para ulama hadis, yaitu karena apa? Biruhillah adalah karena syariat Allah SWT. Jadi karena ya syariat Allah, karena hukum Allah. Mereka mencintai karena ketaatannya kepada Allah SWT. Ya, biruhillah ala ghairi, padahal mereka tidak ada, tanpa ada hubungan rahim bainahum di antara mereka, wala amwala, juga bukan karena ada urusan bisnis, harta amwalin ya ta'atonaha, yang saling mereka berikan atau investasikan. Fa wallahi, maka demi Allah, inna wujuhahum, sungguh wajah-wajah mereka itu la nurun, sungguh bercahaya. Wa innahum ala nurin, dan sungguh mereka di atas cahaya. La yakhafuna, mereka tidak ada rasa khawatir. Idza khafan nasu, ketika manusia dalam kondisi khawatir. Wa la yahzanuna, dan mereka tidak bersedih. Idza khazinan nas, ketika manusia bersedih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mereka, yaitu siapa? Mereka itu adalah kaumun tahabuna birruhillah. Mereka adalah kaum tahabuna biruhillah. Mereka itu kaum yang saling mencintai karena roh Allah, karena ketaatannya kepada Allah SWT, karena syariat Allah SWT. Wa qara'a hadhil ayat, kemudian beliau pun membaca ayat ini. Ala inna alayya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ingatlah, inna auliya Allahi, sesungguhnya kekasih-kasih Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmatillah, ini menunjukkan betapa ya besarnya pahala orang yang saling mencintai karena Allah, karena ketaatannya dan keimanannya kepada Allah SWT. Bukan karena hubungan rahim, bukan karena hubungan bisnis, bukan karena ya yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Wa minha, dan diantaranya lagi al hadisul lati rawahu at-Tirmidzi fi sunanihi an Sahal bin Mu'adz bin Anasin al-Juhaini an abihi anna Rasulullah SAW qala. Di antara hadis yang menjadi dalil adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari jalur Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhaini an abi, dari bapaknya, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, man a'ta lillahi wa mana alillahi wa ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ankaha lillahi faqad istakmala imanahu. Ini Masya Allah ya, Masya Allah, ini Rasulullah menyampaikan kepada kita, ya, ini luar biasa. Jadi man, barang siapa a'tadillah, memberi karena Allah, wa mana'alillah, dan menolak karena Allah, wa habbalillah, dan mencintai karena Allah, ya, mencintai karena Allah, wa abghadillah, dan benci karena Allah, wa angkahillah, dan menikah karena Allah, faqad istakmala imanahu, maka sungguh sempurna imannya. Qala Abu Isa hadza hadisu hasan. Abu Isa mengatakan ini adalah hadis hasan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa ya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Ya,
itu adalah karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini berpahala besar. Ya. Jadi wa yasunnu liman ahabba akhon lahu fillah ayyahbirahu wa yu'limahu bi hubi iyahu. Jadi disunahkan Bapak Ibu, sunnah seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah itu supaya memberitahu. Memberitahu siapa? Saudara yang dia cintai itu. Memberitahu kepadanya bahwa dia cinta kepadanya. Jadi sunnahnya kita itu memberitahu. Jadi kalau misalnya kita senang sama ya saudara kita semuslim yang karena ketaatannya, kita memberitahu kepadanya ya dengan apa? Karena kita senangnya itu. Ya, memberitahu kepadanya. Nah, waqala hadisu hasan, yakni lama sebagaimana rawahu Abu Daud dan At-Tirmidzi wa Tirmidzi itu meriwayatkan waqala hadisu hasanun anil Miqdad bin Ma'di Yakriba anin Nabi sallam, dari sahabat yaitu Miqdad bin Ma'di Yakriba anin Nabi, dari Nabi sallam qala, dia mengatakan bersabda Rasulullah, idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Jadi apabila seseorang mencintai saudaranya karena Allah, maka hendaknya dia beritahu saudara yang dia cintainya itu. Nah, jadi sunahnya apa? Memberitahu ya, memberitahu. Wa marrawahu Abu Daud bi isnadin shahihin an Anas, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih dari sahabat Anas. Anar rajulan kana inda Nabi sallam. Ada seorang laki-laki yang ada di sini Nabi sallam. Famarra bihi rajulun, lalu lewatlah padanya seorang laki-laki. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini la uhibbu hadza. Ya Rasulullah, sungguh aku senang sama dia ini. Faqala lahu Nabi sallam. Kemudian Nabi sallam bertanya, a'lam tahu, apa kamu sudah beritahu dia? Qala la. Jadi ketika ada seorang laki di sebelah Rasul, kemudian ada orang lewat, orang lakinya mengatakan, ya Rasulullah, saya itu senang sama orang ini. Kenapa? Apa kamu sudah beritahu dia? Belum ya Rasulullah. Qala a'limhu, kasih tahu dia. Falahikahu. Ya. Maka dia pun kemudian mengasihkannya. Faqala ini uhibbuka fillah. Maka aku pun mengasih tahu kepadanya, ya. Ini uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqala ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ya, lalu dia mengatakan, aku mencintaimu yang telah kamu mencintaiku karenanya. Aku mencintaimu yang telah karena kamu mencintaiku karena dia. Nah, ini jawabannya nih. Ya, jawabannya. Faqala ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Nah, Bapak Ibu yang mencintai seseorang karena Allah, faqala, maka hendaknya dia mengatakan, inni ahabbuka lillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Fala dakhalal jannata fakana alladhi ahabba arfa'a manzilatan minal akhar ulhiqa billadhi ahabba lillah. Ya, maka keduanya masuk surga. Jadi kalau seseorang itu dia, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi seseorang yang mencintai seseorang karena Allah, kemudian dia mengatakan, aku ki seneng sama jenengan karena Allah. Maka keduanya itu masuk surga. Fakana lati ahabba arfa'a, dan adalah orang yang mencintai itu lebih tinggi tempatnya minal akhir dari yang lain. Ulhiqa bilati ahabba ilaih lillah. Kemudian diangkat, ditarik oleh yang lain, saling menarik ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi coba kita ba'da an sami'tum ma sami'tum wa arabtum ma arabtum wa ra'aitum ma ra'aitum min hubbi sahabati lillahi tabaraka wa ta'ala wa li rasulillahi wa hubbi sahabati ba'dum ba'dan fillahi jalla fi ulan fahallak kan kunna mislahum fi hububina lillahi wa li rasuli wa lil mu'minina liyakinallahu ma'ana kama kana ma'ahum waliyukrimana binasrihi kama akramahum walinakuna yaumal qiyamati ma'um fi suhbatin sayyidil mursalin ma'an nabiyyin wasidikin wasuwadai wasolihina wahasuna ulaika rafiqa. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar apa yang kita dengar tadi, hadis-hadis itu, setelah kita mengetahui apa yang kita telah ketahui, setelah kita, yaitu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, muncullah gelora di dalam hati kita. Bagaimana kita ingin mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka katakan Muhammad, jika kalian mencinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbib lakum wa yaghfir dzunubakum. Jadi qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta Allah, ya, maka fattabi'unu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kita. Maka kita mencintai para nabi, para rasul, para shodiqin, anbiya wal mursalin, dan para orang-orang soleh, orang syuhada. Meski kita belum bisa beramal seperti mereka, maka Rasulullah menjanjikan anta ma'a man ahbabta al mar'a, ya, innal mar'a ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, atau al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Anta ma'a man ahbabta. Ya, dan seseorang, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katakan kepada saudara kita yang kita cinta kepadanya karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah, karena keimanannya kepada Allah, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, menambah semangat kita untuk beramal soleh, untuk saling mencintai karena Allah. Nah, orang yang saling mencintai karena Allah tentu dia akan mengingatkan saudaranya, yang saudaranya misalnya keliru akan diingatkan, ya, yang saudaranya misalnya lupa akan diingatkan, khilaf akan diingatkan. Itulah fungsi persaudaraan yang karena Allah itu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara keimanan ketakwaan kita hingga ajal menjemput kita, sehingga kita mendapat akhir hidup yang husnul khatimah. Akhir kalam, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.